Halo Sobat Data, selamat datang lagi. Kita bertemu lagi di podcast BPS Kota Semarang Berisik Asik. Kali ini kita akan mencoba ngobrolin yang mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, kebetulan pakar pertumbuhan ekonomi BPS Kota Semarang akhirnya mau ya podcast ya. Setelah singkat melangsingkan diri. Setelah melangsingkan diri sebulan terakhir ya mau ya. Iya. Oke, mau perkenalkan diri dulu kepada buat teman-teman yang mungkin ada yang nonton nanti. Iya. Nonton ya. Halo Sobat Data BPS Kota Semarang. Kenalkan, nama saya Mawar Sari. Nama sebenarnya bukan nama samaran. Saya di BPS Kota Semarang pernah di fungsi Nerwilis yang memang menangani tentang analisis statistik, salah satunya tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Perkenalan udah cukup itu aja. Iya. Oke. Bisa DM lah kalau ada yang. Oh iya, bisa DM, nanti kasih ya Instagramnya. Iya. Apa ya. Oke, mau lanjut ke pertumbuhan ekonomi. Gampangannya nih, pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Tumbuh itu kalau dalam ekonomi itu bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi kayak kalau bahasa anak remaja gitu kan Mas, kadang kalau pacaran gitu ya, kamu sekarang kok berubah gitu. Masih sayang nggak sih sama aku? Sayangnya kok nggak kayak dulu gitu. Nambah apa berkurang kayak gitu. Jadi kan suatu ukuran perubahan gitu. Nah kalau pertumbuhan ekonomi sendiri, namanya ekonomi yang diukur di suatu daerah, di sini lingkupnya Kota Semarang ya. Jadi melihat kondisi ekonomi perbandingan antar tahun gitu. Jadi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya kayak gitu. Apakah lebih baik ataukah stagnan? Jadi Kota Semarang ki piye sih, tambah sugih ra sih kayak gitu. Cara kasarnya kayak gitu. Itu berarti tiap tahun ya dihitungnya ya? Iya. Tiap tahun. Terus berkalanya memang tiap tahun, tidak per tribulan, semesteran gitu. Nah, itu salah satu indikator yang dihasilkan dari PDRB ya. PDRB itu produk domestik regional bruto. Salah satu produk andalnya BPS tuh. Nah, kalau levelnya itu kabupaten kota, kita menghasilkan data PDRB dan pertumbuhan ekonominya itu masih level tahunan. Kalau levelnya udah provinsi baru bisa triwulan. Oke. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang nanya pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang, di medsosnya BPS Kota Semarang itu kan semester ini pertumbuhan ekonominya berapa, berarti yang itu produknya yang adanya di provinsi ya, kita tahunan ya. Iya. Nah, tadi kan Mawar bilang menghitung perkembangan atau pertumbuhan di tahun sebelumnya. Iya. Cara ngehitungnya itu gimana? Gimana kalau enaknya simulasi di papan tulis kalian ya? Papan tulis. Iya, papan tulis touchscreen. Saya pinggir aja deh ya. Oke. Jadi kayak misalnya nih, saya punya online shop nih Mas. Online shopnya saya punya data dari tahun 2018, 2019, 2020. Oke. Nah, pendapatan saya di 2018 itu 75 juta. Tahun 2019 Juta ya? Juta Mas. Diaminkan dong Iya, usaha amin. ini omsetnya. Terus 2020 125. Kalau dilihat secara kasat mata ya, di sini kenaikannya sama kan? 25 ya. Di sini juga 25. Dengerin anak-anak, Bu Guru sedang menjelaskan Tapi ya. pertumbuhan ekonomi kan nggak sekasar itu ngelihatnya gitu. Nggak hanya dari 25 Iya, itu. tapi dibandingkan juga sama penyebut di tahun yang sebelumnya. Oke. Kayak kita mau lihat nih pertumbuhan ekonomi 2019 dibanding tahun 2018 berapa? Berarti ya 25 dibagi 75 dikali 100. Namanya 33%. Sedangkan yang 2020 dibanding 2019 adalah 25%. Jadi meskipun nominal kenaikannya itu sama, tapi pertumbuhan ekonominya beda karena penyebut di tahun sebelumnya itu berbeda. Jadi, ternyata lebih bertumbuh di tahun 2019 ya dibanding tahun 2020 kayak gitu kan. Nah, di situ kita evaluasi, kurang apa ya? Kenapa pertumbuhan penjualannya
nggak bisa sepesat di tahun 2019, apakah iklannya kurang atau produknya kemahalan atau apa kayak gitu. Jadi kayak gitu ya cara ngitungnya biar nggak gaduh lagi kayak kemarin ya. Iya, lo kok pertumbuhan ekonominya kok naik kok ini ya, dilihat lagi analisanya itu cara menghitungnya kayak apa, data yang dibandingkan itu data apa kayak gitu. Jadi jangan asal baca hotline aja, jangan cuma asal baca judul aja, tapi dibaca isinya juga. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang sudah dicoba divisualisasikan oleh Mawar bisa mudah dipahami oleh sobat data ya. Penjelasan lengkapnya ada di publikasi PDRB Lapangan Usaha Kota Semarang. Terus pentingnya pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Nah, tadi kan di awal aku udah bilang ya, pertumbuhan ekonomi itu kan untuk mengukur perubahan kegiatan ekonomi yang ada. Kayak nambah suku nggak sih Kota Semarang, nambah sukunya dibanding tahun lalu piye kayak gitu. Kayak sebagai pemerintah, baik masyarakat itu kan pengennya makin hari makin sejahtera ya Mas ya. Gimana caranya PDRB meningkat sehingga pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Nah, kayak ibaratnya nih Mas, kayak anak muda gitu, gimana ya caranya pacarku tambah sayang sama aku gitu? Apa aku harus ngasih bunga? Ngasih duit. Duit ya. Aku harus ngasih puisi kayak gitu. Jadi kan 70-an sekali ngasih puisi. Apa namanya? Masing-masing daerah atau masing-masing ini kan punya ini ya karakteristik yang berbeda nih. Gimana sih caranya naikin PDRB, sektor apa yang masih bisa dioptimalkan gitu? Kayak misalnya kasus Kota Semarang kan andalannya konstruksi sama pengolahan gitu. Oh ya bisa dioptimalkan mungkin izin untuk pembangunan itu dipermudah. Terus kalau misalnya sektor perdagangan bisa digenjot nih, UMKM itu kan Pemda kayaknya ada tuh program kredit UMKM itu digenjot kayak gitu. Jadi manfaatnya tuh dirasain semua gitu. Jadi dari Pemda evaluasi maksudnya pertumbuhan ekonomi sekarang dibanding tahun lalu ini gimana gitu, terus gimana caranya tahun depan itu bisa lebih baik biar masyarakat lebih sejahtera kayak gitu. Terus ujung-ujungnya masyarakat juga kan yang kena kalau misalnya daerah tambah sejahtera, masyarakat juga makin sejahtera juga. Oke, terus gimana sih caranya analisis cara baca data PDRB dihubungkan dengan sektor yang sedang berkembang mungkin ya. Jadi kalau Kota Semarang sendiri, dua sektor yang paling dominan itu adalah konstruksi sama hotel. Konstruksi sama industri pengolahan. Okay. Nah, konstruksi ini kan termasuk pembangunan hotel, pembangunan apartemen kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa analisis kalau misalnya makin banyak apartemen dibangun, makin banyak hotel dibangun, otomatis sektor pengadaan listrik, pengadaan air itu juga harusnya ikut berkembang juga, ikut naik. Terus juga semakin banyak apartemen kan orang butuh ini ya, mobilisasinya makin banyak. Bagaimana dengan perdagangan mobil dan sepeda motor? Itu sebenarnya semua sektor di PDRB itu saling berkaitan kayak gitu. Terus kalau yang industri pengolahan kan juga Kota Semarang termasuk pusatnya ya. Pabrik kawasan industri kan Kota Semarang banyak banget ya, itu berhubungan dengan jumlah pekerja, angka penganggurannya, nanti dianalisis juga komuternya. Misalnya semua pekerja di Kota Semarang kan belum tentu berasal dari Kota Semarang, ada yang dari Demak, ada yang Kendal kayak gitu. Itu kalau dari Kota Semarang sendiri, BPS Kota Semarang ngerilis data itu juga nggak? Maksudnya dirilis pertumbuhan ekonominya itu lewat mana aja? Mungkin ada yang mau nyari datanya. Sebenarnya kita udah lengkap sih di webnya BPS Kota Semarang di semarangkota.bps.go.id, bisa lewat tabel dinamis, dicari pertumbuhan ekonomi atau publikasinya yang udah ada analisisnya juga bisa. Kita rutin menerbitkan publikasi tentang PDRB yang di dalamnya udah include dengan pertumbuhan ekonomi itu tiap tahun sekitar bulan April. Sekitar bulan April ya. Untuk tahun misalkan ini 2021 berarti PDRB terbarunya tahun 2020. Tapi terbitnya di April 2021 ya. Oke, berarti kan tahun berjalan. Oke, cukup itu aja dulu.
kali ya, nanti kalau misalkan kita bisa nambah lagi, ada bisa ngobrol lagi sama Mawar. Jadi konklusinya dari Mawar sendiri mengenai pertumbuhan ekonomi? Sebenarnya lebih dari ini ya, pertumbuhan ekonomi itu kan tentang uang gitu. Uang itu kan mencakup. Oh, enggak tentang rasa sayang tadi? Enggak, aduh. Oh iya, soalnya tadi bukanya kan pakai rasa sayang. Iya, itu juga sih ya. Apel hati saya kalau nggak ada uang ya kan. Iya. Iya itu pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya penting banget. Nah, pertumbuhan ekonomi itu kan diukur dari ke 17 sektor. Semua aktivitas ekonomi di Kota Semarang itu termasuk berkontribusi di pertumbuhan ekonomi. Jadi apa ya? Mau pesan aja sih. Jadi kayak BPS itu kan ngumpulin data buat pertumbuhan ekonomi yang mana ini penting banget kayak gitu ya. Kalau mungkin penting banget untuk untuk kebijakan, membuat kebijakannya gitu. Karena kan efeknya PDRB, terus kita juga ada data penduduk, ketemu data pendapatan per kapita, itu kan mungkin ngefek juga ke biaya hidup. Setahun sih hidup di Kota Semarang butuh uang berapa sih kayak gitu. Nanti kan ngefek juga, kalau setahun sekitar sekian juta, berarti per bulannya harus berapa juta. Terus target, berarti aku harus punya penghasilan berapa juta kayak gitu. Efeknya tuh sebenarnya bisa kemana-mana kayak gitu. Begitu pentingnya data pertumbuhan ekonomi. Pengennya sih sobat data semua juga mendukung pengumpulan data untuk pertumbuhan ekonomi ini. Kalau misalnya nanti jadi responden atau apa gitu ya, mohon teman-teman dari BPS juga dibantu kayak gitu. Survei apa aja sih untuk yang menghitung pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu kan dari data PDRB. Data PDRB itu ada muara semua survei yang ada di BPS gitu. Pantesan kamu kelihatan sibuk banget. Iya, sibuk aja. Nggak pernah pergi dari tempat duduknya. Oh gitu ya. Terus ya kayak misalnya tadi yang dominan di BPS, yang dominan di Kota Semarang itu kan industri pengolahan sama konstruksi. Itu seksi fungsi produksi. Surveinya itu kan ada survei konstruksi tahunan, survei konstruksi triwulanan, survei industri besar sedang, survei industri mikro kecil. Jadi semuanya itu disurvei. Terus ada yang sektor akomodasi itu kita juga ada survei VATS namanya. Itu semua hotel di Kota Semarang itu disurvei kayak gitu. Terus juga Nerwil sendiri kayak perdagangan itu juga kan pedagang-pedagang dari yang levelnya kecil sampai levelnya besar itu disurvei kayak PLN, PDAM. Jadi emang data PDRB itu mencakup semua aktivitas ekonomi, nggak cuma yang di kantor-kantor aja, di perusahaan aja, enggak. Even online shop deh yang sekecil apapun itu ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Jadi memang di PDRB itu istilahnya informasinya itu banyak banget ya. Sebenarnya banyak banget, kalau makin digali itu makin baik. Ternyata bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu kayak gitu. Ternyata perdagangan besar di Kota Semarang tuh segini, perdagangan besar di Kota Kendal di perdagangan eceran segini kayak gitu. Bisa dibandingkan juga antar wilayah nih Mas, kayak misalnya Kota Semarang itu ternyata pertaniannya cuma berapa persen, kabupaten lain berapa persen. Jadi bisa dibandingin juga antar regional kayak gitu. Nggak cuma ngelihat diri kita sendiri sebagai evaluasi ya, ngelihat pertumbuhan ekonomi. Kok pertumbuhan ekonomi tahun ini sama tahun kemarin lebih kecil ya gitu. Itu bukan berarti nilai PDRB-nya yang turun, tapi perbandingan kenaikannya yang lebih kecil kayak gitu. Nah, jadi sobat data, kayak Mawar tadi bilang, karena ini untuk menghitung PDRB itu dari kegiatan survei yang sangat banyak ya, nggak hanya di satu tempat aja dan satu sektor aja. Nah, makanya buat teman-teman nih yang misalkan entah usahanya, entah apanya yang usaha mikro misalkan itu ya, kalian juga berkontribusi terhadap data tersebut, walaupun memang tidak secara langsung ya mau ya. Kan sering juga tuh Mas, kadang kita
nge-share link tuh, jadi responden bisa ngisi sendiri tuh, kayak kemarin survei COVID untuk para pelaku usaha, kita kan rame-rame nge-share link nih yang punya pelaku usaha, gimana yang sih? di absenin terus itu ya? Iya. Gimana sih dampak COVID terhadap usahanya? Nah, sebenarnya tuh nggak harus kan ada survei yang memang udah ditentuin sampelnya, ada survei yang memang snowball gitu, responnya makin banyak yang berpartisipasi kan otomatis kesimpulan atau data yang kita peroleh kan makin banyak, makin bagus kalau misalnya banyak yang berpartisipasi kayak gitu sih. Kan kadang apa sih BPM data terus tiap bulan tiap ini datanya. Mending BPS, BPJS. Oh iya. Ngasih itu penyakitnya. Masih ya, jadi ya itu maksudnya sebenarnya balik ke kita lagi kok manfaatnya. Jadi ya marilah berpartisipasi sama-sama kayak gitu. Oke, semakin sayang tadi semakin tumbuh ya. Biarkan ya gitu. Oke, sobat data, itu tadi obrolan dengan Mawar dari fungsi neraca ya, neraca Nerwilis di Kota Semarang. Mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman nih mengenai apa itu pertumbuhan ekonomi, manfaatnya apa, pentingnya apa, gimana cara menghitungnya, gimana sih cara dapetin data pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Nah, tadi Mawar juga bilang bahwa data tersebut tersedia di website BPS Kota Semarang. Nah, atau mungkin misalkan besok datang ke BPS Kota Semarang terus mau nanyakan pertumbuhan ekonomi, bisa langsung dengan Mawar ya. Nanti nomor teleponnya dia. Jangan. Oke, terima kasih Mau udah ngobrol-ngobrol, akhirnya ngobrol-ngobrol di sini setelah lama banget ya ditungguin ya, karena udah manggil Mua tadi juga ya. Oke, terima kasih Mau udah ngobrol, terus mungkin kapan lain kali kita bisa sambung lagi obrolan yang lain, mungkin dengan topik yang lain juga. Sekian dulu nih Sobat Data obrolan Berisik Asik hari ini. Nantikan obrolan berikutnya di podcast Berisik Asik yang ada di YouTube BPS Kota Semarang. Sampai jumpa.